Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, or good afternoon, everybody. How are you today? Fine? Okay, good, thanks. I'm fine too. Okay, let's open our class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students. Today we are going to study about I am studying English now, chapter 5 in your module, page 31. Okay, I am studying English now. The main point that we are studying now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Jadi main point kita dalam pembelajaran ini di sini adalah kata-kata studying. Kita menggunakan verb ing. Oke, kita menggunakan verb ing. It means this is continuous tense. Continuous tense. Ini adalah tenses continuous yang mana dalam bahasa Inggris tenses continuous dibagi menjadi 3. Fungsi dari tenses continuous ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi or in progress. Sesuatu yang sedang terjadi ketika kita berbicara. Ada kalanya terjadinya sekarang, kita sebut dengan present continuous. Ada kalanya sedang terjadinya itu di masa lampau, so we call it past tense. Ada kalanya sedang terjadinya itu di masa yang akan datang, dan kita sebut dengan future. Ketiga-tiga tenses continuous ini sama-sama menggunakan verb ing. Dalam istilah bahasa Indonesia, ketika ada verb bahasa Inggris, dalam istilah bahasa Inggris ketika kita menggunakan tense verb ing untuk basic, itu selalu menggunakan to be. Jadi to be itu pasangannya verb ing. Verb ing itu pasangannya to be. It is like a couple, kayak satu pasangan gitu ya. Jadi be ini pasangannya verb ing pasangannya be. Setiap ada verb ing pasti ada to be. Tetapi kalau ada to be tidak selalu ada verb ing, karena bisa jadi to be ini nempel ke adjektif, kata sifat. I am teacher. Itu menggunakan am, ini to be-nya. This is subject, I am ini to be, and then studying verb ing-nya English object. Now adverb of time. Jadi kalau ada verb ing pastikan ada to be. Tapi kalau ada to be tidak selalu ada verb ing, karena ada kalanya to be berpasangan dengan adjektif, ada kalanya pasangan dengan noun, ada kalanya pasangan dengan adverb. For example, pasangan dengan noun. Like I said just now, I am a teacher. Teacher itu adalah kata benda. I am smart or I am diligent. Saya rajin. Rajin itu kata sifat. I am in Jatirogo. Adverb in Jatirogo itu adalah adverb of place, kata keterangan tempat. Oke, kembali ke fokus pembahasan kita, yaitu kita akan belajar tentang continuous. Continuous yang pertama di situ present. Continuous yang kedua namanya past. Continuous yang ketiga namanya future. Ketiga-tiganya sama menggunakan verb ing. Sama-sama menggunakan verb ing. Yang membedakan adalah to be mereka. Kalau present ini terjadinya sekarang. Sekarang, saat ini. I am studying English now. Saya sekarang sedang belajar bahasa Inggris. You are studying English now. Kamu sekarang sedang belajar bahasa Inggris. They are studying English now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian kalau past ini lampau, sedang terjadinya di masa lampau. Ini membutuhkan keterangan waktu yang spesifik. Kemarin jam segini saya sedang mencuci baju. Kemarin jam segini saya sedang mencuci baju. Sedangnya itu kemarin, berarti sekarang sudah selesai. Kalau future ini masa depan, belum terjadi. Berarti kalau masa depan itu belum terjadi. Besok Kamis jam segini
kita akan sedang memilih ketua IPNU dan IPPNU MTS Ulumiyah. Contohnya seperti itu. Besok Kamis jam segini lah. Ini akan sedang. Oke, kembali ke present. Yang membedakan tadi saya bilang adalah to be-nya. To be. To be untuk present ini ada am, ada is, ada are. Ada 3 ya. Am, is, are. Kemudian to be untuk lampau atau past ini ada was, ada juga were. Ada was, ada were. Kemudian to be untuk future hanya ada 1, ada will ini pasti ada. Kemudian to be-nya menggunakan be ini sendiri. Ada will be. Oke, kembali ke present. Perbedaan to be ini, kapan kita memakai is, kapan kita memakai am, kapan kita memakai are, ini tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I, maka kita menggunakan am. Kalau subjeknya is, kalau is, nanti kita untuk subjek she, he, it, atau yang tunggal. Tunggal itu artinya 1. Kalau to be-nya are, ini untuk subjek you, we, atau they. You, we, they, atau yang ketika subjeknya jamak, lebih dari 1. Jadi kalau I, am, she is, he is, it is, atau tunggal Rangga is, are, you are, we are, they are, jamak ini lebih dari 1. Contohnya umpama Salma and Salwa are. Ini untuk present. Kemudian kalau past, kita bisa menggunakan was atau were, tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya kalau subjeknya I, she, he, it, atau yang tunggal, maka menggunakan was atau yang tunggal ya. Kemudian kalau were untuk subjek you, we, they, atau yang jamak, maka menggunakan were. Jadi I was, she was, he was, it was, Adit was. Kalau were untuk you were, we were, they were, Zia and Uus were. Jamak itu lebih dari 1 orang. 2 orang sudah dikatakan jamak. Kemudian kalau future, ini semua subjek menggunakan be, tidak berubah. Jadi all subjects. I, you, we, they, she, he, it. Semuanya menggunakan be, tidak ada perubahan. Oke, jadi saya ulangi lagi, perbedaan dari present, past, future itu tergantung dari to be-nya. Yang membedakan adalah to be. Kalau present, to be-nya am, is, are. Kalau past, to be-nya was, were. Kalau future, to be-nya will be. Be-nya itu be-nya. Will ini auxiliary atau modal. Oke ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya kira ini sudah pembahasan lampau. Ketika kalian kelas 1 atau kelas 7 ini pasti sudah dibahas di tense present. Ini tense past di kelas 8. Sekarang ini kita masuk ke continuous. Kalau dulu kalian di kelas 7 atau 8 itu kenalnya simple. Kalau ini kita sudah masuk ke continuous. Now we are going to study about example. Contohnya aja dulu sekarang ya. Saya sedang makan. Ini tidak ada time signalnya ya, bisa dirubah ke 3 tenses. Saya sedang makan. Jangan cari kata sedang di dalam kamus. Kata sedang ini muncul karena ada kolaborasi antara to be dan verb ing.
Artinya nanti ketika kita masuk ke tenses continuous, itu otomatis akan muncul kata sedang, otomatis ya, automatically akan muncul kata sedang. Ini kalau ditranslate ke dalam present, saya itu apa? I. Sedang tidak ada. Kalau I berarti pasangannya sama am, berarti I am. Makan, eat. Karena ini ketemu to be, maka it-nya harus tambah ing. Jadinya eating. Jadi verb ing itu adalah verb 1 ditambah ing. Verb 1 plus ing itu namanya ing, verb ing. I am eating. Kalau kita rubah ke bentuk past, jadinya I was, ya. Kalau I ini ya menggunakan was, I was eating. Saya sedang makan, lampau atau kemarin. Kemudian kalau kita rubah ke future, jadinya I, semua subjek menggunakan will be eating. Saya akan sedang makan. Ini kalau kita tambah time signal, I am eating now. Saya sedang makan sekarang. Padahal saya sekarang nggak makan. So it is wrong. Salah ya, salah dalam statement. Kamu sedang makan. I was eating at 7 AM yesterday. Saya sedang makan atau makan sarapan pada jam 7 pagi kemarin. Jadi ada specific time, tidak hanya yesterday. Ada specific time. Kemudian I will be eating, saya akan sedang makan. I will be eating at 7 PM tonight. Nanti jam 7 malam saya akan sedang makan. Jadi saya akan sedang makan malam jam 7 malam, jam 7 nanti malam. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, itu kalau menggunakan I. Kalau subjeknya kita rubah menjadi you, berarti pola kalimat present ini menjadi you are eating now. Oke, dibaca bareng-bareng. Kalau past jadinya you were eating at 7 AM yesterday. Kalau I-nya dalam future diganti you, jadi you will be eating at 7 PM tonight. This is positive sentence. Kalau ini subjeknya diganti si ya, atau diganti namanya Sagita. Sagita tunggal ya. Berarti kalau Sagita tunggal menggunakan is. Oke, good. Sagita is eating now. Kalau dalam bentuk pasnya, Sagita was eating at 7 AM yesterday. Dalam future-nya sama. Sagita will be eating at 7 PM tonight. Ini pola kalimat positif. Karena kalimat nanti akan ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Positif itu yang menunjukkan, yang tidak menunjukkan arti negatif atau interrogatif. Kalau negatif itu yang menunjukkan arti tidak, not. Kalau interrogatif yang menunjukkan arti pertanyaan, yes no question. Jadi jawabannya selalu yes atau no. Contohnya, contoh yang lain. Mr. Joko sedang, Pak Joko sedang mencuci mobil. Mr. Joko is wash. Jadi kalau Pak Joko kan tunggal pakai is. Wash ditambahin jadinya washing car. Mr. Joko is washing car. Kalau dibuat negatif jadinya tinggal tambahin not. Mr. Joko is not washing car. Tambahin not di sininya. Kemudian kalau dibuat interrogatif, is-nya ditaruh depan. Is Mr. Joko
washing car. Apakah Pak Joko sedang mencuci mobil? Jawabannya bisa yes, he is. Kenapa he? Karena Pak Joko laki-laki. Atau no, he is not. Oke, bisa dipahami? Jadi formulanya dalam future continuous itu dalam continuous intinya ya, subject kalimat positif, subject to be verb ing. Dalam pola kalimat negatif, subject ditambahi not, tambahi to be, tambahi verb ing. Dalam kalimat interrogatif, to be plus subject plus verb ing. Jawabannya selalu diawali dengan yes atau no. Ya, ini formulanya. Formula continuous atau rumus dalam continuous. Oke, saya kira ini kita seperti mengulang pembelajaran kalian di kelas 7 dan 8. Jadi saya anggap kalian sudah paham. Oke, so try to make your own sentence. Coba buat kalimat kalian sendiri yang menunjukkan sebuah aktivitas itu dalam progress. Or you can translate my word, my sentence. Translate kalimat saya. Mereka sedang mandi sekarang. Kalau ada kata sekarang, berarti ini namanya future, past atau present. Oke, good. Ini namanya present. Number 2. Dia, perempuan, sedang tidur tadi malam. Di sini ada kata tadi malam. Berarti kalau ada tadi malam itu future, past, or present. Oke, good. Kalau ada tadi malam berarti kejadiannya sudah lampau, itu menggunakan past. Number 3. Saya akan sedang minum kopi nanti malam. Nanti malam saya akan sedang minum kopi. Poinnya di sini nanti malam. Jadi kalau ada nanti malam ini sudah terjadi apa belum? Oke, belum. Kalau belum terjadi berarti dia menggunakan tenses apa? Future. Oke, very good. So try to translate this one. 3 kata ini. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan menggunakan 3 pola. Ini kan pola positif. Jadi nanti kalian rubah menjadi pola positif, negatif, dan interrogatif. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Thank you very much for your listening. Terima kasih atas perhatian kalian. We will meet soon. Kita akan ketemu lagi next meeting. If you have any question, you can ask me when we are meeting again. Okay, let's close by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.